Ada momen dalam hidup ketika semuanya harus dihancurkan untuk bisa dibangun kembali dari awal. Dalam sepak bola, itu bukan sekadar filosofi, itu adalah realitas brutal yang hanya bisa dihadapi oleh klub-klub besar dengan nyali besar. Manchester United, klub dengan sejarah megah dan jutaan penggemar di seluruh dunia, baru saja melewati musim yang bukan hanya mengecewakan, tapi memalukan. Luka musim lalu terlalu dalam untuk dilupakan. Namun, dari puing-puing kehancuran itu, sebuah proyek lahir. Sebuah rencana jangka panjang yang disebut Project 150. Bukan proyek biasa, ini adalah pertaruhan terakhir. Upaya total untuk mengembalikan kejayaan, tepat di ulang tahun ke-150 mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah proyek ambisius ini akan menjadi babak baru dalam kebangkitan sang raksasa? Atau justru menjadi awal dari akhir yang tak pernah mereka bayangkan? Untuk memahami kenapa Project 150 begitu penting, kita harus menoleh ke belakang. Ke musim yang mungkin jadi paling memalukan dalam sejarah modern Manchester United. Musim lalu menjadi salah satu periode tergelap dalam sejarah klub. Di Premier League, mereka hanya mampu finish di peringkat ke-15. Rekor terburuk dalam lebih dari satu dekade terakhir. 18 kekalahan, 44 gol saja dalam 38 pertandingan. Tim sebesar MU terlihat seperti klub papan bawah yang kehilangan arah. Nasib mereka tak lebih baik di Eropa. Meski berhasil melaju ke final Liga Eropa, mereka takluk dari Tottenham. Kekalahan ini bukan hanya memalukan, tapi juga menutup peluang tampil di Liga Champions musim depan. Untuk klub sekelas Manchester United, ini adalah tamparan keras. Namun, dari titik terendah itulah klub ini mulai membangun ulang mimpinya. Dan di tengah kehancuran itu, datanglah harapan. Bukan dari ruang ganti, bukan dari bangku cadangan, tapi dari ruang rapat dan strategi klub. Sang CEO baru, Omar Berrada, datang membawa misi besar. Ia memperkenalkan rencana yang dinamakan Project 150, sebuah roadmap jangka panjang untuk membawa Manchester United kembali ke puncak Premier League, tepat di ulang tahun klub ke-150 pada tahun 2028. Project 150 bukan sekadar proyek belanja, ini adalah restrukturisasi total. Dari filosofi bermain, struktur organisasi, hingga pendekatan terhadap pengembangan pemain muda. Manchester United ingin membangun ulang DNA-nya, bukan hanya membeli trofi, tapi menciptakan fondasi baru. Berrada pun menunjuk Ruben Amorim sebagai manajer baru. Pelatih muda asal Portugal ini dikenal dengan sistem permainan progresif, fleksibel, dan keberaniannya mempercayai pemain muda. Amorim bukan pilihan populer, tapi dia adalah pilihan strategis. United butuh pembangun, bukan sekadar pengelola. Namun, sebuah proyek besar selalu dimulai dari langkah pertama. Dan bagi Manchester United, langkah itu dimulai dari bursa transfer. Rekrutmen pemain bukan lagi sekadar tambal sulam, tapi bagian dari fondasi masa depan. Langkah pertama, mendatangkan Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers. Penyerang Brasil itu diboyong dengan harga 62,5 juta pound sterling dan dikontrak selama 5 tahun. Musim lalu, MU kekurangan ketajaman di lini depan, dan Cunha diyakini bisa mengisi kekosongan itu secara instan. Selain itu, mereka juga menyelesaikan transfer Diego Leon, bek kiri muda asal Cerro Porteño, yang sejatinya sudah diumumkan sejak Januari. Ini adalah bagian dari rencana panjang Project 150 untuk menyiapkan generasi baru di skuad mereka. Namun, United sadar, 1 atau 2 pemain saja tak cukup. Sektor serang mereka membutuhkan pembenahan total. Nama-nama seperti Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee dianggap belum cukup matang secara mental maupun teknis. 2 nama yang kini menjadi fokus utama adalah Bryan Mbeumo dan Hugo Ekitike. Mbeumo yang tampil luar biasa bersama Brentford dianggap sebagai pilihan paling ideal. Berpengalaman di Premier League, cepat dan pekerja keras. Tapi harganya mahal. Brentford mematok 70 juta pound sterling. Sementara Ekitike, striker muda milik Eintracht Frankfurt, dinilai punya potensi besar meski sempat gagal bersinar di PSG. Namun, ia belum pernah bermain di Inggris, dan itu menjadi risiko tersendiri.
MU juga mempertimbangkan opsi lain yang lebih realistis. Salah satu nama yang mulai naik ke permukaan adalah Alexander Sorloth. Striker Norwegia itu mencetak 24 gol musim lalu bersama Atletico Madrid. Dan total 40 gol dalam 2 musim terakhir di La Liga. Ia dinilai sebagai opsi tajam, namun lebih terjangkau dibanding Victor Gyökeres atau Victor Osimhen. Berbicara soal Gyökeres, minat MU mulai meredup. Striker Swedia itu kini lebih dekat ke Arsenal. Dan United memilih fokus ke target yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Bahkan, nama Dusan Vlahovic kembali masuk radar, dengan negosiasi yang kabarnya mulai dibuka. Namun di sepak bola, setiap pembelian harus dibayar. Bukan hanya dengan uang, tapi juga dengan pengorbanan. Ruben Amorim tahu, untuk membangun sesuatu yang baru, ia harus berani melepaskan masa lalu. Amorim telah menyusun daftar pemain yang tak masuk dalam rencana jangka panjangnya. Dan beberapa nama besar masuk dalam daftar itu. Marcus Rashford, meski tampil baik saat dipinjamkan ke Aston Villa, belum mendapat kepastian masa depan. Barcelona tertarik, tapi gaji menjadi hambatan utama. Anthony, yang sempat tampil bagus di Real Betis, juga menghadapi situasi serupa. Real Betis ingin mempermanenkan jasanya, namun gaji Anthony dinilai terlalu tinggi. Yang paling mengejutkan adalah situasi Alejandro Garnacho. Pemain muda andalan fans ini kabarnya diminta mencari klub baru setelah berselisih dengan Amorim. Selain mereka, beberapa nama seperti Christian Eriksen, Johnny Evans, Victor Lindelof, serta pemain muda Hubert Gracic dan James Nolan juga akan dilepas. Kontrak mereka habis per 30 Juni 2025 dan tak diperpanjang. Manchester United telah menetapkan jalannya. Mereka tak lagi ingin menambal yang bocor. Mereka ingin membongkar dan membangun ulang semuanya dari awal. Proyek 150 adalah pertaruhan besar. Di ulang tahun ke-150 mereka nanti, Manchester United tak ingin sekadar mengenang masa lalu. Mereka ingin menulis ulang sejarah dengan tinta emas, bukan air mata. Namun, jalan menuju kejayaan tak pernah mudah. Dan jika proyek ini gagal, maka United bukan hanya kehilangan gelar, mereka kehilangan identitas. 30 tahun yang lalu, Manchester United juga pernah berdiri di persimpangan jalan. Saat itu, mereka bukan raksasa seperti yang kita kenal hari ini. Mereka hanyalah tim besar yang tertinggal zaman, terjebak dalam masa transisi panjang tanpa arah yang jelas. 3 tahun tanpa gelar, performa yang angin-anginan, dan tekanan dari para pendukung mulai memuncak. Media menuntut pemecatan. Nama sang manajer saat itu, Sir Alex Ferguson, berkali-kali disebut sebagai kegagalan. Namun, manajemen klub bersikeras untuk bertahan. Mereka percaya pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hasil akhir di klasemen. Mereka percaya pada proses, pada visi jangka panjang. Dan dari kesabaran itu, lahirlah dinasti paling dominan dalam sejarah sepak bola Inggris. Sir Alex tidak hanya mencetak tim juara, tapi menciptakan budaya kemenangan. Ia melahirkan generasi emas, membangun akademi kelas dunia, dan mengubah Old Trafford dari stadion biasa menjadi tempat paling ditakuti di Eropa. Kini, 3 dekade telah berlalu, tapi sejarah seperti sedang mengulang dirinya sendiri. Proyek 150 datang dengan mimpi yang hampir serupa, membangun ulang Manchester United dari dasar, mempercayakan masa depan klub kepada sosok muda yang tak biasa, Ruben Amorim. Sebuah proyek ambisius dengan garis waktu yang jelas, bukan untuk menang esok hari, tapi untuk bangkit dengan fondasi kokoh pada tahun 2028, di ulang tahun ke-150 klub. Namun, ini bukan tahun 1990. Dunia telah berubah, sepak bola telah berubah. Ini adalah era di mana kesabaran dibunuh oleh algoritma, di mana satu kekalahan bisa viral, dan satu keputusan salah bisa menciptakan badai besar di media sosial dalam hitungan jam. Fans tak lagi menunggu proses, investor tak lagi memberi waktu, tekanan datang dari segala arah. Pertanyaannya sekarang, apakah Manchester United hari ini masih punya keberanian untuk percaya seperti dulu? Masihkah mereka mampu menahan godaan untuk kembali ke jalan pintas, dengan membeli nama besar tanpa arah jelas, atau memecat pelatih hanya karena 1 bulan buruk? Karena membangun dinasti bukan sekadar soal siapa yang bermain di lapangan, tapi siapa yang berani berdiri teguh saat badai datang.
Siapa yang berani tetap tenang saat hasil belum tiba? Dan siapa yang berani melihat jauh ke depan, bahkan ketika semua orang hanya peduli pada pekan depan? Proyek 150 adalah pertaruhan besar. Tapi mungkin hanya dengan taruhan sebesar inilah Manchester United bisa benar-benar kembali menjadi klub yang ditakuti. Bukan karena masa lalu mereka, tapi karena masa depan yang sedang mereka rancang.